Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sakina dari Departemen Anatomi dan Histologi FK UNER. Kali ini akan memberikan perkuliahan dengan topik Medical Terminology. Perkuliahan ini merupakan rangkaian dari blok EBL yang akan kita jalani pada semester gasal kali ini. Medical Terminology penting untuk dipelajari oleh mahasiswa kedokteran pada saat pertama kali masuk FK. Karena ini akan membantu kita berkomunikasi dengan tenaga medis di seluruh dunia. Tidak hanya yang dari Indonesia saja, tapi juga tentunya dari luar negeri. Medical terminology bisa berasal dari istilah-istilah dalam bahasa Yunani ataupun dalam bahasa Latin. Karena kalau kita lihat lagi perkembangan sebelumnya, pertama kali dunia kedokteran berkembang berasal dari negeri Yunani, maka istilah-istilah awalnya banyak yang menggunakan istilah dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Latin. Dalam perkembangannya, ada beberapa yang ditambahkan dengan bahasa Inggris atau menggunakan nama penemunya, kita sebut dengan eponim. Pada medical terminology ini, biasanya kaitan awalnya dengan bagian tubuh, kemudian ditambahkan dengan beberapa struktur-struktur tambahan lainnya. Kadang-kadang kita juga menggunakan singkatan-singkatan yang umum digunakan, namun perlu berhati-hati dalam penggunaannya. Kalau kita lihat strukturnya, sama seperti saat kita belajar bahasa Indonesia, kadang kita punya satu kata dasar, buka, kita berikan awalan dan akhiran. Pada medical terminology, kurang lebih susunannya sama seperti itu. Jadi terdiri atas awalan, kita sebut dengan prefix. Prefix ini bisa mengindikasikan beberapa hal, jadi ukuran, kemudian bentuk, warna, arah, dan seterusnya. Lalu bisa juga kita tambahkan kata dasarnya yang tadi berkaitan dengan bagian tubuh, kita sebut dengan root. Di bagian akhir, kita tambahkan suffix atau bagian akhiran, ini juga bisa berarti ukuran, bentuk, warna, dan seterusnya. Kita pelajari dulu contohnya. Sebagaimana bisa dilihat di layar, contoh yang saya sajikan di sini adalah elektrokardiografi. Apabila kita pilah-pilah, maka elektrokardiografi ini terdiri atas elektro, kardio, dan grafi. Jika kita kembalikan pada akhiran, awalan, dan rootnya tadi, maka rootnya di sini adalah kardio, awalannya adalah elektro, sedangkan akhirannya adalah grafi. Kata lain yang dapat kita jadikan contoh adalah nefritis. Nefritis hanya terdiri atas root dan akhiran saja. Sedangkan kata ketiga, epidermis, terdiri atas awalan dan root saja. Sehingga medical terminology bisa terdiri atas tiga hal tadi. Yang pertama lengkap, ada root diapit oleh akhiran dan awalan. Kemudian ada root diakhiri dengan akhiran, ada root diawali dengan awalan. Kata terakhir sebagai contoh disajikan di sini adalah kapsula Bowman. Kapsula Bowman adalah contoh yang menggunakan eponim. Dalam hal ini struktur kapsula yang terletak di ginjal ditemukan oleh Bowman, sehingga di kemudian hari disebut dengan kapsula Bowman. Kita pelajari dulu dari rootnya. Seperti sudah disebutkan di awal tadi, root biasanya berasal dari bahasa Yunani dan ketika diletakkan sendiri biasanya tidak berarti, meaningless, sehingga perlu diberikan tambahan berupa awalan maupun akhiran. Berikut adalah contoh beberapa istilah-istilah dalam bahasa Yunani. Karena perkembangan dunia medis yang lebih banyak berkembang di negara-negara berbahasa Inggris, saat ini sudah banyak padanan istilah-istilah dalam bahasa Yunani dengan padanan dalam bahasa Inggrisnya. Sebagai contoh, kata nerve ada padanannya dalam bahasa Inggris, kita kenal dengan nama kidney. Kemudian kata kardi dalam bahasa Yunani kita kenal dalam bahasa Inggris sebagai heart. Dan seterusnya bisa kita lihat di layar, keseluruhan kata-kata padanan dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggrisnya ini tadi dapat dilihat pada daftar pustaka berikut.
Kita masuk pada prefix. Ada banyak prefix yang dapat kita tambahkan dalam root, tapi tentunya tidak semua dapat diberikan dalam perkuliahan kali ini. Contoh yang akan saya berikan adalah prefix yang menandakan ukuran dan jumlah. Sebagai contoh, ada makro dan mikro. Makro artinya segala sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, sedangkan mikro adalah hal yang sebaliknya, sehingga perlu bantuan mikroskop biasanya. Kemudian kata hiper dan hipo. Hiper menandakan sesuatu yang berlebih, sedangkan hipo menandakan sesuatu yang berkurang. Normo adalah keadaan di tengah-tengah di antara hiper dan hipo, artinya keadaan normal. Kadang-kadang selain disebut dengan normo, bisa juga disebut dengan kata eu. Pan atau omni artinya menyeluruh. A atau an biasanya menandakan negasi atau keadaan yang berkurang. Megalo artinya ukuran yang membesar. Sedangkan yang berikutnya adalah prefix yang menandakan jumlah, dalam hal ini angka. Kita mulai dari yang pertama, 1 kita sebut dengan mono, 2 kita sebut dengan di, 3 kita sebut dengan tri, lalu 4 kita sebut dengan kuat. Biasanya hanya sampai 4 ini saja. Lebih dari itu, kita dapat menyebutnya sebagai poli. Sedangkan oligo adalah kebalikan dari poli, jadi artinya sedikit. Kata berikutnya, prefix yang menandakan kecepatan. Kecepatan dalam hal ini ada 2 yang berlawanan, ada taki bila kecepatannya meningkat, dan ada bradi bila kecepatannya berkurang. Selanjutnya menandakan warna. Ada banyak warna. Kita mulai dari putih. Dalam medical terminology biasanya kita sebut dengan leuc. Kemudian merah kita sebut dengan erit. Lalu biru kita sebut dengan cyan. Hijau kita sebut dengan kloro, sama seperti pada klorofil ya. Lalu melan ini menandakan hitam, sedangkan flav menandakan kuning. Prefix berikutnya menandakan masalah. Ini sering kita dengar. Contohnya adalah dis atau mal. Misalkan kita punya dyslipidemia, berarti ada masalah pada lipidnya. Lalu menandakan gerakan, ada 2 contoh, up dan at. Up artinya menjauhi, sedangkan at adalah kata sebaliknya, yaitu mendekati. Prefix berikutnya menandakan lokasi. Ada banyak. Pertama, endo atau intra yang berarti di dalam, exo atau ekstra yang berarti di luar, inter yang berarti di antara, epi, peri atau circum yang berarti di sekitarnya, trans artinya melalui, dia atau per yang berarti melalui atau komplit. Medi di sini bisa medio, media, mediana atau mid, kadang-kadang disebut seperti itu, yang menandakan struktur tersebut berada di tengah. Para artinya di dekat. Juxta hampir mirip dengan para, biasanya juxta berarti di dekatnya atau di sekitarnya. Silahkan dipikirkan beberapa kata-kata yang menggunakan contoh-contoh berikut. Saya rasa ada banyak. Kalau kita searching di internet, akan muncul beberapa kata-kata yang menggunakan prefix yang menandakan lokasi ini. Salah satu yang terkenal, paratiroid. Paratiroid adalah kelenjar di sekitar glandula tiroid. Sehingga sudah menandakan, kata paranya tadi sudah menandakan bahwa kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid.